Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas tentang review jurnal tentang efektivitas promosi kesehatan melalui media audiovisual mengenai HIV dan AIDS terhadap peningkatan kemampuan pengetahuan remaja tentang HIV/AIDS. Yang pertama, kita akan melakukan pengkajian. Pada masa remaja, merupakan masa peralihan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang dimulai usia dari 11 sampai 12 tahun sampai 20 tahun, yaitu menjelang masa dewasa, muda. Masa remaja sering digambarkan sebagai masa yang paling indah dan tidak dapat terlupakan karena penuh dengan kegembiraan dan tantangan. Masa remaja juga identik dengan kata pemberontakan. Dalam istilah psikologi sering disebut sebagai masa storm and stress karena banyaknya goncangan-goncangan dan perubahan-perubahan yang cukup radikal dari masa sebelumnya. Kematangan yang sehat pada remaja dapat dicapai melalui bimbingan tentang diri dan lingkungannya. Dalam proses perkembangan itu, tidak selalu berjalan dengan alur yang linear, lurus, atau searah dengan potensi. Harapan dan nilai-nilai dianut karena banyak faktor yang menghambat. Dalam kondisi seperti inilah, banyak remaja yang meresponnya dengan sikap dan perilaku yang kurang wajar, bahkan abnormal, yang memicu timbulnya kenakalan pada remaja, seperti kriminalitas, minum-minuman keras, penyalahgunaan obat terlarang, tawuran, hubungan seksual tanpa nikah yang berisiko tinggi tertular penyakit HIV. Permasalahan kesehatan remaja yang dihadapi salah satunya adalah HIV/AIDS, yang kasusnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Kasus HIV di Indonesia secara kumulatif hingga September 2012 tercatat 92.251 kasus. Sementara kasus AIDS di Indonesia secara kumulatif dari tahun 1987 hingga 2012 tercatat 39.434 kasus dengan kondisi yang memprihatinkan. Karena proporsi terbesar terdapat pada usia muda dan produktif, yaitu umur 20 tahun sampai 29 tahun, sebanyak 16.680 kasus, atau 42,3% dari total kasus AIDS. HIV merupakan singkatan Human Immunodeficiency Virus. Dalam bahasa Indonesia berarti virus penyebab menurunnya kekebalan tubuh manusia. HIV adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh dan kemudian menimbulkan AIDS. AIDS adalah Acute Immune Deficiency Syndrome, merupakan kumpulan gejala penyakit yang timbul akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia yang disebabkan oleh virus HIV. Promosi kesehatan melalui komunitas, sekolah, paling efektif. Di antaranya upaya kesehatan masyarakat yang lain, khususnya dalam pengembangan perilaku hidup sehat. Hal ini berdasarkan pada pemikiran bahwa anak usia sekolah 6-18 tahun mempunyai presentasi yang paling tinggi dibandingkan dengan kelompok umur lainnya. Sekolah merupakan komunitas yang terintegrasi. Anak sekolah merupakan kelompok yang sangat peka untuk menerima perubahan, sehingga mudah dibimbing, diarahkan, dan ditanamkan kebiasaan-kebiasaan baik, termasuk kebiasaan pola hidup sehat. Oke, selanjutnya kita akan melakukan plan perencanaan. Pada promosi kesehatan yang dilakukan dengan berbagai metode dan teknik ataupun media. Adapun metode dan teknik promosi kesehatan adalah suatu kombinasi antara cara-cara atau metode dan media yang digunakan dalam setiap pelaksanaan promosi kesehatan yang digunakan oleh pelaku promosi kesehatan untuk menyampaikan pesan kesehatan kepada sasarannya. Pengelompokan media berdasarkan perkembangan teknologi dibagi menjadi media cetak, audiovisual, dan komputer. Audiovisual merupakan salah satu media yang menyajikan informasi atau pesan secara audiovisual. Audiovisual memberikan kontribusi yang sangat besar dalam perubahan perilaku masyarakat. Media audiovisual memiliki dua elemen yang saling mempunyai kekuatan yang akan bersinergi menjadi kekuatan yang besar.
Media ini memberikan stimulus pada pendengaran dan penglihatan, sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal. Hasil tersebut dapat tercapai karena panca indera yang paling banyak menyalurkan pengetahuan ke otak adalah mata, kurang lebih 75% sampai 87%. Sedangkan 13% sampai 20% pengetahuan diperoleh oleh atau disalurkan oleh indera yang lainnya. Keefektifan media audiovisual pada penelitian yang dilakukan oleh Jusmiati tahun 2012 didapatkan. Pendidikan kesehatan menggunakan media audiovisual efektif terhadap peningkatan pengetahuan tentang kemampuan merawat bayi baru lahir dengan nilai value 0,0 pada alfa lebih kecil daripada 0,05. SMA Tribakti Pekanbaru merupakan salah satu SMA yang ada di Kota Pekanbaru dan terletak di Jalan Tuanku Tambusai, nomor 12 di Kota Pekanbaru. SMA tersebut memiliki jumlah siswa 616 orang, terdiri dari 340 orang perempuan dan 276 orang siswi laki-laki. Siswa laki-laki dengan rentang umur 15 sampai 19 tahun yang tergolong usia remaja. Hasil wawancara dengan Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS KPA di Kota Pekanbaru menyatakan bahwa seluruh sekolah menengah atas SMA tanpa terkecuali baik negeri maupun swasta di Kota Pekanbaru telah dilakukan pelatihan HIV dan AIDS kepada guru agama dan bimbingan konseling atau guru BK yang dilakukan pada bulan Agustus 2009. Pihak KPA mengharapkan agar guru yang telah mendapatkan pelatihan mampu secara internal memberikan informasi secara langsung kepada siswa dan siswinya pada SMA negeri atau SMA swasta tersebut. Hal tersebut di atas sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 30 Agustus 2013. Kepada salah satu guru bimbingan konseling di SMA Tribakti yang menyatakan bahwa guru agama dan bimbingan konseling adalah pernah mengikuti pelatihan mengenai HIV dan AIDS. Selain itu, berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 23 Juli 2013, dengan mewawancarai 10 orang pelajar, dengan data sebagai berikut diketahui bahwa 5 orang siswa hanya mengetahui istilah HIV/AIDS, namun tidak mengetahui cara penularan, penyebab, gejala, dan pencegahannya. 3 siswa mengetahui istilah HIV dan AIDS dan HIV/AIDS dan penularannya, namun tidak mengetahui penyebab, pencegahan, serta gejalanya. Dan 2 siswa lainnya hanya mengetahui istilah HIV/AIDS dan penyebabnya, namun tidak mengetahui gejala, penularan, dan pencegahan. Selanjutnya, pretest. Hal tersebut di atas sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 30 Agustus kepada salah satu guru bimbingan konseling di SMA Tribakti menyatakan bahwa guru agama dan bimbingan pernah mengikuti pelatihan mengenai HIV/AIDS. Selain itu, berdasarkan hasil studi pendahuluan dilakukan pada tanggal 23 Juli dengan mewawancarai 10 orang pelajar dengan data sebagai berikut. 5 siswa hanya mengetahui istilah HIV/AIDS, namun tidak mengetahui cara penularan, sebab, penyebab, gejala, dan pencegahannya. 3 siswa mengetahui istilah HIV/AIDS dan penularannya, namun tidak mengetahui penyebab, pencegahan, serta gejalanya. Dan 2 siswa lainnya hanya mengetahui istilah HIV/AIDS dan penyebabnya, namun tidak mengetahui gejala dan penularan dan pencegahannya. Selanjutnya, refer message adalah suatu pesan yang dapat disampaikan. Dari hasil uji statistik Mann-Whitney yang digunakan untuk membanding pengetahuan siswa dan siswi mengenai HIV/AIDS antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sesudah pemberian promosi kesehatan melalui media audiovisual tentang HIV dan AIDS. Hasilnya menunjukkan value dalam kurung 0,000 dalam kurung tutup kurung lebih kecil daripada alfa 0,05. Hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara rata-rata pengetahuan siswa dan siswi mengenai HIV/AIDS pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sesudah diberikan promosi kesehatan melalui audio visual tentang HIV/AIDS, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian promosi kesehatan tentang HIV/AIDS melalui media audiovisual efektif dalam meningkatkan pengetahuan siswa dan siswi mengenai HIV/AIDS. Suatu proses promosi kesehatan yang menuju tercapainya pendidikan dipengaruhi oleh banyak faktor,
Di antaranya faktor metode, faktor materi atau pesan, sasaran pendidikan, pendidik atau petugas yang melakukan promosi kesehatan, dan alat-alat bantu atau alat peraga yang dipakai. Dalam penelitian ini, materi disampaikan cukup menarik dilihat dari antusias responden. Sasaran pendidikan yang merupakan anak sekolah merupakan kelompok yang sangat peka untuk menerima perubahan, sehingga mudah dibimbing, diarah, dan ditanamkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, termasuk kebiasaan pola hidup sehat. Selain itu, media yang digunakan dalam promosi kesehatan ini adalah media audiovisual, di mana peneliti mencoba memaksimalkan pemanfaatan panca indera, baik penglihatan maupun pendengaran. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian dilakukan oleh Dusmiati tahun 2012 tentang efektivitas pendidikan kesehatan menggunakan media audiovisual, pengetahuan ibu merawat bayi di ruang camar 1 RSUD Arifin Ahmad. Dapatkan hasil bahwa pendidikan kesehatan dapat mengubah pengetahuan dan kemampuan dengan taraf signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan kesehatan tentang merawat bayi baru lahir dengan menggunakan media audiovisual efektif terhadap peningkatan dan pengetahuan kemampuan merawat bayi baru lahir. Menurut Arsyad tahun 2011 berpendapat bahwa dengan menggunakan indera ganda, audio, dan visual, yaitu indera pendengaran dan penglihatan, akan memberikan keuntungan karena siswa dan siswi akan lebih banyak belajar daripada jika materi pembelajaran disajikan hanya dengan stimulus pandang saja atau dengar saja. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil penelitian Magnussen yang menyatakan bahwa manusia belajar 10% dari apa yang dibacanya, 20% dari apa yang didengarnya, 30% dari apa yang dilihatnya, 50% dari apa yang dilihat dan didengarnya, 70% dari apa yang dikatakannya, dan 90% dari apa yang dilakukannya. Berdasarkan penemuan Magnussen, di atas dapat disimpulkan bahwa perolehan hasil belajar melalui kombinasi antara indera penglihatan dan pendengaran menjadi lebih tinggi. Selanjutnya, monitor atau evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik umur responden mayoritas berada pada usia 16 tahun dengan jumlah 39 orang dan mayoritas berjenis kelamin perempuan sebanyak 53 orang. Rata-rata pengetahuan siswa dan siswi sebelum sudah diberikan promosi kesehatan melalui audiovisual tentang HIV/AIDS pada kelompok responden menunjukkan value sama dengan 0,00 alfa dalam kurung 0,05. Artinya ada perbedaan yang signifikan antara pengetahuan siswa sebelum dan sesudah diberikan promosi kesehatan melalui media audiovisual tentang HIV/AIDS. Sementara pada kelompok kontrol menunjukkan artinya ada perbedaan yang signifikan antara min dan pengetahuan siswi mengenai HIV/AIDS sebelum dan sudah dan tanpa diberikan promosi kesehatan tentang HIV/AIDS. Sedangkan dari uji Mann-Whitney, hasilnya menunjukkan value sama dengan 0,000 lebih kecil daripada alfa 0,05. Hal ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara min pengetahuan siswa pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sesudah diberikan promosi kesehatan melalui media audiovisual tentang HIV dan AIDS, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian promosi kesehatan tentang HIV/AIDS melalui media audiovisual efektif dalam meningkatkan pengetahuan siswa dan siswi mengenai HIV dan AIDS. Terima kasih. Baiklah, sekian penyampaian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.